Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang logika predikat dan kuantor. Kalau di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang logika proposisional yang berisi pernyataan-pernyataan sederhana yang bisa bernilai benar atau salah. Maka sekarang kita akan melangkah lebih jauh. Pada logika predikat, kita tidak hanya berbicara soal benar atau salah, tetapi juga tentang struktur kalimat logika yang melibatkan variabel. Misalnya X adalah bilangan genap atau semua mahasiswa rajin. Nah, disinilah kita juga akan mengenal apa itu kuantor, yaitu simbol yang digunakan untuk pernyataan seberapa banyak objek yang dimaksud dalam suatu pernyataan. Misalnya semua, beberapa, atau ada. Jadi tujuan kita hari ini adalah memahami bagaimana logika predikat bekerja, bagaimana kita menuliskan pernyataan dengan kuantor, dan bagaimana kita menentukan nilai kebenarannya. Materi ini penting karena menjadi dasar dalam pemrograman, basis data, dan juga dalam penalaran formal di berbagai ilmu. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini yang pertama, kita mampu menjelaskan pengertian logika predikat serta simbol-simbol yang digunakan di dalamnya. Jadi kita tidak hanya hafal lambangnya, tapi juga tahu makna logis di balik simbol tersebut. Kedua, kita akan mengenal berbagai jenis kuantor seperti kuantor universal dan kuantor eksistensial, serta memahami bagaimana keduanya digunakan dalam menyatakan pernyataan logika. Ketiga, kita diharapkan bisa menentukan nilai kebenaran dari suatu pernyataan berkuantor, apakah benar atau salah dengan alasan logis dan sistematis. Kemudian kita juga akan belajar menyusun dan menegaskan pernyataan berkuantor, artinya bagaimana membalik atau menolak suatu pernyataan secara benar sesuai aturan logika. Dan yang terakhir, kita akan menerapkan logika predikat dan kuantor dalam kehidupan nyata maupun dalam bidang pemrograman. Karena konsep ini tidak hanya berguna di teori matematika, tapi juga sangat penting dalam algoritma, kecerdasan buatan, dan juga logika komputer. Pengertian logika predikat. Kita tentu masih ingat bahwa pada logika proposisional kita hanya menilai apakah suatu kalimat itu benar atau salah secara keseluruhan tanpa melihat bagian-bagian di dalamnya. Misalnya, kalimat 2 adalah bilangan genap, kita langsung anggap benar, dan 3 adalah bilangan genap, kita anggap salah. Tapi kita tidak menganalisis lebih dalam tentang apa itu bilangan genap atau siapa yang sedang dibicarakan. Nah, logika predikat membawa kita ke tingkat yang lebih dalam. Di sini kita akan menganalisis bagian-bagian dari kalimat logika, yaitu subjek dan predikat. Dengan cara ini, kita bisa membentuk kalimat logika yang lebih kompleks dan bisa melibatkan banyak objek sekaligus. Secara umum, bentuk logika predikat bisa kita tuliskan sebagai PX, di mana P adalah predikat, yaitu sifat atau pernyataan yang ingin kita uji, dan X adalah variabel atau anggota dari suatu himpunan, disebut juga domain. Contoh, kalau kita punya kalimat X adalah mahasiswa Uniru, maka bentuk predikatnya bisa ditulis sebagai PX, mahasiswa X. Artinya kita sedang membicarakan suatu sifat, yaitu menjadi mahasiswa Uniru yang dapat diterapkan kepada siapapun dalam domain pembicaraan kita. Misalnya Andi, Budi, atau siapa saja. Dengan pendekatan ini, logika predikat memungkinkan kita menganalisis kebenaran dari kalimat yang melibatkan banyak individu, bukan hanya satu kalimat utuh seperti di logika proposisional. Simbol-simbol dalam logika predikat. Baik, setelah tadi kita memahami apa yang dimaksud dengan logika predikat, sekarang kita lihat simbol-simbol yang sering digunakan dalam logika ini. Yang pertama adalah
PX. Simbol ini digunakan untuk menyatakan predikat terhadap suatu variabel X. Misalnya, kalau kita punya kalimat X adalah dosen, maka bentuk logikanya adalah PX dengan P sebagai predikat menjadi dosen dan X sebagai individu yang kita bicarakan. Lalu ada simbol yang dibaca untuk semua atau untuk setiap. Simbol ini disebut kuantor universal dan digunakan untuk menyatakan bahwa semua anggota dalam suatu himpunan memiliki sifat tertentu. Contoh, dibaca untuk semua X, X memiliki sifat P. Misalnya, semua mahasiswa Uniru rajin belajar. Selanjutnya, simbol ini dibaca ada setidaknya satu atau ada sebagian. Ini disebut kuantor eksistensial dan digunakan ketika kita ingin menyatakan bahwa setidaknya ada satu objek dalam domain yang memiliki sifat tertentu. Contohnya, ada X yang memiliki sifat P. Misalnya ada mahasiswa yang rajin belajar. Dan yang terakhir, simbol atau tanda negasi yang artinya tidak. Simbol ini digunakan untuk menyatakan penolakan atau kebalikan dari suatu pernyataan. Contohnya, negasi PX atau X tidak memiliki sifat P, dibacanya seperti itu. Seperti X bukan mahasiswa Uniru. Jadi dengan 4 simbol dasar ini, kita bisa membentuk berbagai jenis kalimat logika yang jauh lebih kompleks dan bermakna. Simbol-simbol inilah yang nanti akan kita gunakan untuk menulis dan menganalisis pernyataan berkuantor. Kuantor universal. Sekarang kita masuk ke pembahasan tentang kuantor universal yang dilambangkan dengan simbol untuk semua atau untuk setiap. Maknanya adalah untuk semua elemen dalam domain pembicaraan kita menyatakan PX berlaku benar. Artinya tidak ada satupun anggota dalam domain tersebut yang melanggar pernyataan itu. Sebagai contoh, kita lihat di sini. Kalimat ini dibaca untuk setiap X. Jika X adalah manusia, maka X bernapas. Atau dengan kata lain, semua manusia bernapas. Nah, dalam logika pernyataan seperti ini dianggap benar jika semua anggota domain yang dimaksud dalam hal ini semua manusia benar-benar memenuhi syarat PX, yaitu apa? Bernapas. Tapi kalau ada satu saja manusia yang tidak bernapas, maka pernyataan tersebut menjadi salah. Jadi kuncinya di sini adalah kata semua. Kuantor universal digunakan ketika kita ingin menyatakan bahwa setiap elemen dalam suatu himpunan memiliki sifat yang sama. Simbol ini sering kita temukan dalam matematika maupun pemrograman logika. Misalnya ketika menyatakan semua elemen dalam array bernilai positif atau setiap mahasiswa harus mengikuti ujian. Kuantor eksistensial. Setelah kita memahami kuantor universal yang menyatakan semua, sekarang kita beralih ke jenis kuantor yang kedua, yaitu kuantor eksistensial. Dilambangkan dengan simbol dibacanya ada atau setidaknya satu. Makna dari kuantor eksistensial adalah ada setidaknya satu elemen dalam domain yang memenuhi sifat atau menyatakan PX. Jadi kita tidak sedang membicarakan semua anggota domain, cukup satu saja yang memenuhi syarat, maka pernyataan ini dianggap benar. Contohnya di sini, kalimat ini dibaca ada X sedemikian hingga X adalah mahasiswa dan X rajin, atau dengan kata lain ada mahasiswa yang rajin. Nah, perhatikan perbedaan dengan kuantor universal tadi. Kalau di kuantor universal, kita menuntut semua anggota domain memenuhi sifat tersebut. Sedangkan di kuantor eksistensial, cukup minimal satu anggota domain yang memenuhi PX, maka pernyataan dianggap benar. Misalnya, kalau dari seluruh mahasiswa di kelas ini ada satu orang yang rajin belajar, maka pernyataan ada mahasiswa yang rajin
sudah benar. Namun kalau ternyata tidak ada satupun mahasiswa yang rajin, maka pernyataan itu salah. Kuantor eksistensial ini banyak digunakan dalam logika, matematika, maupun pemrograman, terutama saat kita ingin membuktikan bahwa setidaknya ada satu solusi atau satu kasus yang memenuhi kondisi tertentu. Negasi pernyataan berkuantor. Sekarang kita masuk ke bagian yang sering bikin bingung mahasiswa, yaitu negasi pernyataan berkuantor. Ketika kita meniadakan atau memberikan negasi pada pernyataan yang memiliki kuantor, maka kuantornya akan berubah menjadi lawannya. Perhatikan dua aturan utama ini. Negasi dari kuantor universal, yaitu yang dibaca tidak semua X memenuhi V, sama saja dengan mengatakan ada X yang tidak memenuhi V. Sebaliknya, negasi dari kuantor eksistensi yaitu yang dibaca tidak ada X yang memenuhi V, sama saja dengan mengatakan semua X tidak memenuhi V. Coba kita ambil contoh supaya lebih jelas. Kalimat semua mahasiswa rajin kalau dinegasikan menjadi ada mahasiswa yang tidak rajin. Di sini terlihat bahwa kuantornya berubah dari universal atau semua menjadi eksistensial atau ada. Sebaliknya, kalau kalimat awalnya adalah ada mahasiswa yang rajin, maka negasinya menjadi semua mahasiswa tidak rajin. Jadi, ingat baik-baik saat memberi negasi pada pernyataan berkuantor, simbol dan maknanya saling berlawanan. Nah, ini penting sekali untuk memahami logika predikat lebih lanjut, terutama ketika nanti kalian mempelajari pembuktian logika atau menulis bentuk kontraposisi dari sebuah pernyataan. Contoh negasi. Setelah kita pelajari aturan dasar negasi pada kuantor, sekarang mari kita lihat contohnya secara konkret. Contoh pertama, pernyataan semua guru mengajar. Artinya untuk setiap X yang merupakan guru, maka X pasti melakukan kegiatan mengajar. Sekarang kita berikan negasi pada pernyataan ini. Negasinya adalah yang berdasarkan aturan sebelumnya bisa diubah menjadi. Nah, maknanya adalah ada guru yang tidak mengajar. Jadi cukup ada satu guru saja yang tidak mengajar, maka pernyataan awal semua guru mengajar menjadi salah. Contoh kedua, pernyataan ada mahasiswa yang pintar. Kalimat ini menggunakan kuantor eksistensial, cukup ada satu mahasiswa yang memenuhi sifat pintar, maka pernyataannya benar. Sekarang kita berikan negasinya. Negasinya adalah tidak ada mahasiswa yang pintar, dan dengan kata lain semua mahasiswa tidak pintar. Dari dua contoh ini kita bisa simpulkan bahwa negasi dari semua berubah menjadi ada yang tidak, sedangkan negasi dari ada yang berubah menjadi tidak ada yang. Konsep ini penting dalam logika formal karena sering muncul saat kita melakukan pembuktian dengan cara kontradiksi atau saat menulis pernyataan dalam bentuk negasi di pemrograman logika maupun matematika. Nilai kebenaran logika predikat. Sekarang kita akan membahas bagaimana cara menentukan nilai kebenaran dari sebuah pernyataan logika predikat. Ingat bahwa dalam logika predikat kita tidak hanya melihat benar atau salah dari satu pernyataan saja, tetapi kita juga mempertimbangkan seluruh anggota domain yang mungkin. Ada dua aturan dasar yang perlu kita ingat. Untuk kuantor universal, kita harus memeriksa semua anggota domain. Pernyataan dengan kuantor universal bernilai benar hanya jika semua elemen memenuhi syarat yang diberikan. Sedangkan untuk kuantor eksistensial, cukup ada satu anggota domain saja yang memenuhi syarat, maka pernyataan sudah dianggap benar. Sekarang mari kita lihat contohnya. Kita punya domain 1, 2, dan 3 dan predikat
PX X lebih dari 0. Jika kita uji satu per satu, untuk X sama dengan 1 benar karena 1 lebih dari 0. Untuk X sama 2 juga benar, dan untuk X sama dengan 3 juga benar. Karena semua anggota domain 1, 2, dan 3 memenuhi syarat Vx, maka pernyataan yang berarti semua X lebih besar dari 0 adalah benar. Sekarang lihat pernyataan yang berarti ada X yang lebih besar dari 0 karena kita tahu bahwa semua anggotanya lebih dari 0. Maka tentu saja ada paling tidak satu X yang memenuhi PX. Jadi pernyataan ini juga benar. Dari contoh ini, mahasiswa bisa melihat bahwa evaluasi benar atau salah dalam logika predikat tergantung pada bagaimana setiap elemen dalam domain memenuhi predikatnya, serta jenis kuantor yang digunakan. Penerapan dalam kehidupan. Setelah kita memahami konsep dasar logika predikat, sekarang kita lihat bagaimana penerapan dalam kehidupan nyata. Pertama, dalam pemrograman komputer, konsep kuantor seperti for all dan exist sangat sering digunakan. Itu sebenarnya bentuk penerapan langsung dari kuantor universal dan eksistensial dalam logika predikat. Jadi, logika ini menjadi dasar berpikir dalam menulis algoritma dan membuat keputusan logis di dalam kode program. Yang kedua, dalam matematika, logika predikat dipakai dalam definisi, teorema, dan pembuktian. Misalnya, ketika kita mengatakan untuk setiap bilangan real, X kuadrat lebih dari atau sama dengan 0, itu adalah bentuk pernyataan dengan kuantor universal. Tanpa logika predikat, kita tidak bisa menulis pernyataan matematis secara formal dan terstruktur. Dan ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, sebenarnya kita juga sering menggunakan logika ini tanpa sadar. Contohnya, kalimat semua siswa hadir bisa kita tuliskan sebagai semua mahasiswa hadir. Artinya setiap siswa di kelas hadir, sedangkan kalimat ada siswa yang belum hadir dapat ditulis sebagai ada X hadir X. Artinya ada minimal satu siswa yang tidak hadir. Dari sini kita bisa lihat bahwa logika predikat tidak hanya konsep yang abstrak, tapi juga membantu kita mengekspresikan ide secara lebih logis, sistematis, dan struktur baik di dunia akademik maupun kehidupan sehari-hari. Sebagai penutup, mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Kita telah memahami bahwa logika predikat dan kuantor merupakan alat penting dalam berpikir secara sistematis dan ilmiah. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menilai suatu pernyataan dengan lebih objektif dan logis, baik dalam konteks pemrograman, matematika, maupun kehidupan sehari-hari. Kunci utamanya adalah memahami hubungan antara predikat, kuantor, dan negasi. Predikat menunjukkan sifat atau kondisi suatu objek, kuantor menentukan ruang lingkup pernyataan, apakah berlaku untuk semua atau hanya sebagian. Dan negasi membantu kita memahami kebalikan dari suatu pernyataan. Ketika ketiganya bisa kita pahami dengan baik, maka kemampuan kita untuk bernalar dan memecahkan masalah akan meningkat, tidak hanya di bidang logika, tapi juga di berbagai aspek kehidupan. Jadi terus latih cara berpikir logis ini agar kita bisa menjadi dasar berpikir ilmiah dalam setiap keputusan dan analisis yang kita lakukan. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah mengikuti perkuliahan ini. Mudah-mudahan perkuliahan ini bisa bermanfaat khususnya bagi saya sendiri dan umumnya bagi kita semua. Tutup saja dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.